negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Pak Buloh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Endang? Alhamdulillah baik juga. Pak Buloh nih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama saya. Jadi di sini saya ingin mengajak Pak Buloh untuk melaksanakan supervisi kelas, di mana saya menjadi supervisornya dan Pak Buloh menjadi guru yang diobservasinya. Nah, kegiatan ini ada 3 kegiatan sebenarnya, mulai dari pra-observasi, nanti ada observasi kelasnya, dan terakhir ada pasca observasi. Nah, saya juga mohon izin kegiatan ini nanti direkam dan nanti akan dipublikasikan gitu Pak Buloh. Baik Begitu. Pak Endang, nggak apa-apa, bagus itu. Saya siap, insya Allah. Oke, baik Pak Buloh. Kira-kira nanti untuk supervisi kelas nih Pak Buloh, sudah ada fokus pengembangan yang ingin ditingkatkan gitu Pak Buloh? Gini Pak Endang, yang saya lihat ya, yang baru-baru ini yang saya temukan itu ada salah satu yang menarik buat saya itu ada pembelajaran yang namanya diferensiasi. Nah itu juga waktu saya PPG juga pernah terbahas itu di situ. Nah pada kali ini saya mencoba untuk memfokuskan pembelajaran ini menggunakan pembelajaran diferensiasi. Mungkin mudah-mudahan dengan saya coba ini sudah mencerminkan belum nih pembelajaran saya ini masuk kepada pembelajaran diferensiasi. Strateginya mungkin, gitu ya. Ya mungkin nanti ada strategi diferensiasinya masuk atau tidak gitu. Nanti kan ada Pak Endang, saya juga mudah-mudahan minta masukan dari Pak Endang. Ada mudah-mudahan ada masukannya lah gitu terkait pembelajaran diferensiasi ini. Gitu. Tadi Pak Buloh bilang strategi diferensiasi ini ya. Dari strategi diferensiasi apa yang Pak Buloh rencanakan kira-kira? Sejauh yang saya ketahui Pak Endang, dalam pembelajaran diferensiasi ini ada 3 aspek tuh, baik itu dari aspek konten, proses atau produk. Nah dari 3 aspek ini mungkin tidak semua aspek bisa muncul dalam pembelajaran supervisi nanti saya, tapi yang mudah-mudahan saya coba untuk memaksimalkan pembelajaran ini gitu. Wah, baik Pak Buloh, sepertinya semuanya sudah bisa dipersiapkan gitu ya. Terakhir nih Pak Buloh, gimana nih perasaan Pak Buloh nih kalau kita mau supervisi, kita ngobrol-ngobrol dulu nih kayak gini gitu. Gimana perasaannya nih? Nah ini dari kegiatan ini nih, mulai dari adanya praobservasi ini istilahnya kita ngobrol bareng, ini saya yang biasanya tadinya kalau di supervisi suka agak-agak takut atau agak-agak kaku gitu. Dengan adanya ini kan enak, adanya satu masukan atau ada pertanyaan. Nah di situ saya ngerasa di supervisi ini saya mulai malah seru, malah kemungkinan nantinya kedepannya enak lah gitu di supervisi gitu. Ya mungkin dari kegiatan ini ya lusa nanti bisalah kita coba langsung supervisi gitu. Oke, baik Pak Buloh, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum Pak Buloh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk nggak? Banyak. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang izin. Berarti Bapak absen dulu ya, biar tahu siapa aja yang tidak hadir. Ahmad Baidlawi, Andini, Bintang, Dela, Delta, Edi, Fahri, Ferli, Jahrotun, Jatmiko, Marcel,
Moza, Arya, Hadir. Ripal, Muhammad Ripal, Hadir. Naila, Naiska, Neng Wanda, Nur Aini, Pandi, Alpa, Rasti, Pandi Alpa apa sakit? Sakit. Rasti udah, Redika, Rehan, sakit. Rizky Ramdan, dispen. Sahrudin, Salsa, Sinta, Siska, Alpa, Siti Nopiani, Siti Nurholipah, Suhaini, Sultanuddin, Alpa, Sela, Alpa, Tommy, Yopa. Oke, udah siap belajar? Siap ya. Silakan buku dan alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Dikeluarin bukunya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran kali ini, Bapak ingin mengulas kembali materi sebelumnya. Hari ini kita akan masih mempelajari di bab tentang Indonesia sebagai poros maritim. Apa kemarin poros itu? Pusat. Maritim itu laut. Artinya Indonesia sebagai poros maritim atau laut dunia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang letak, luas, batas wilayah, dan yang terakhir itu materi kita tentang karakteristik wilayah Indonesia. Oke, nah sekarang ada yang tahu nggak kira-kira kita mau belajar apa? Nih, kalau dilihat dari gambarannya, belajar tentang apa? Laut atau sumber daya yang ada di laut Indonesia. Nah, coba menurut kalian nih, yang kalian ketahui, kan potensi, tahu potensi nggak? Yang dimaksud dengan potensi itu apa? Yang bisa menghasilkan. Nah, yang kita akan pelajari di sini tentang apa sih yang bisa dihasilkan dari laut Indonesia untuk memenuhi pendapatan atau pemasukan negara Indonesia. Indonesia kepulauannya banyak, benar nggak? Pulaunya banyak, kurang lebih ada 18.000. Nah, lautnya juga lebih besar daripada daratan, ya kan? Lebih luas daripada daratan. Laut Indonesia berapa luasnya? 3,5. Kalau daratannya kemarin berapa? 1,9. Nah, udah jelas laut Indonesia berarti sangat luas. Artinya ada potensi yang bisa kita ambil dari laut Indonesia. Coba yang kalian ketahui kira-kira yang bisa dihasilkan dari laut Indonesia terus menghasilkan pendapatan untuk negara, salah satunya apa? Garam bisa. Terus ikan, terus rumput laut. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh potensi yang bisa kita ambil dari laut Indonesia. Nah, nanti modulnya Bapak bagikan, nanti kalian tinggal baca aja di WA ya. Bapak bagikan di WA grup, nanti kalian tinggal baca. Nah, di sini Bapak ada video dulu nih. Sebelum kita mulai, kita cek dulu ada video yang bisa kalian tonton dan kalian nanti simpulkan.
Biodiversity. Lautan dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Tempat di mana Samudra Hindia dan Samudra Pasifik bertemu. Lautan yang penuh dengan kehidupan, mulai dari yang kecil tak terlihat hingga yang berukuran raksasa. Lautan yang penuh dengan produktivitas dan nilai ekologi penting. Lautan Indonesia. Perairan Laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia inilah bisa kita temukan beragam jenis lingkungan laut yang unik dan tak terhitung jumlahnya. Di lautan Indonesia, beragam spesies unik di dunia tinggal. Sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang menghuni lautan Indonesia. Lautan Indonesia merupakan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang dunia. Indonesia adalah jantung dari segitiga karang dunia. Sementara itu di pesisir, panjang garis pantai Indonesia mencapai lebih dari 108.000 km. Di sepanjang garis pantai itulah kita dianugerahi hutan mangrove sekitar 3,48 juta hektar, di mana luasan ini adalah 23% dari total ekosistem mangrove di dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, nilai sumber daya dan jasa laut Indonesia mencapai 2,5 juta triliun dolar per tahunnya. Nilai kekayaan itu bersumber dari perikanan, terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem laut, potensi wisata bahari, bioteknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Kekayaan yang besar ini selain belum dioptimalkan, justru mendapatkan ancaman. Dari luas terumbu karang sebesar 25.000 km persegi yang telah terpetakan, ternyata hanya 5,3% dalam kondisi sangat baik dan 27,18% dalam kondisi baik. Sisanya 37,25% dalam kondisi cukup baik dan 30,45% dalam kondisi rusak. Pemanasan global dan aktivitas manusia adalah ancaman terbesar terhadap kekayaan lautan Indonesia. Penangkapan ikan berlebih dan penangkapan ikan ilegal salah satu ancaman serius bagi kekayaan laut Indonesia. Demikian pula dengan penggunaan alat-alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan ke laut lepas dan lautan dalam. Secara umum, sampah sangat mengganggu kehidupan biota laut dan ekosistem, serta kesehatan manusia juga kepada pariwisata. Pasalnya, sampah yang masuk ke laut umumnya mengandung plastik dan logam. Keduanya mengalami proses pelapukan dan penguraian
nelayan yang cukup lama, yaitu 50 hingga 400 tahun. Ancaman-ancaman ini jika tidak ditanggapi dengan baik akan membuat sumber daya laut kita di ambang kehancuran. Terlebih, pemanfaatan terhadap potensi yang ada juga belum maksimal. Mengenali kekayaan negeri ini bukan lagi sekedar cerita untuk anak cucu kita. Mengenali kekayaan lautan Indonesia bukan sekedar memanfaatkan dan menjaganya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk esok yang akan menjelang. Oke, udah melihat videonya kan? Coba Bapak pengen tahu dari video yang kalian tonton tadi, apa tanggapan kalian? Apa yang kalian lihat dari video tersebut? Ada apa sih? Atau ada masalah apa? Atau ada apa gitu? Coba. Ada masalah sampah. Sampahnya di mana? Di Laut Indonesia. Kemudian selain sampah ada apa lagi di situ? Ada ikan. Di situ ikan dijelaskan sebagai apa? Sebagai potensi. Benar gak? Kan di situ dijelaskan bahwa ternyata ikan salah satunya penyumbang potensi terbesar untuk pendapatan Indonesia. Nah, dari video itu kita bisa lihat nih, Laut Indonesia sangat kaya akan sumber daya laut. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Bapak akan jelaskan sedikit tentang potensi dan sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Nah, ini perhatikan di sini ada 5 potensi sumber daya kelautan Indonesia, atau ada apa aja sih yang bisa kita ambil dari Laut Indonesia. Yang pertama dilihat dari sektor perikanan. Yang kedua dari pertambangan, yang ketiga perhubungan, keempat pariwisata, dan yang kelima budidaya lainnya. Itu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu dari sektor perikanan. Dari sektor perikanan kita bisa lihat Laut Indonesia luasnya seluas 3,5 juta kilometer persegi. Kemudian jumlah nelayannya juga banyak. Ini data di tahun 2020. Jumlah nelayan di Indonesia mencapai 1.400.000-an. Nah, produksinya atau penangkapan ikannya itu dalam 1 tahun mencapai 6,1 juta ton. Atau kalau dirupiahkan itu bisa mencapai 60 triliun rupiah. Nah, inilah yang bisa dihasilkan dari perikanan sehingga menambah pemasukan negara, menambah pendapatan negara Indonesia. Kemudian Laut Indonesia juga kaya ikan, terutama di daerah The Coral Triangle. Yang tadi di video juga disebutkan Indonesia itu adalah segitiga karang. Dengar gak tadi? Ada kan? Nah, yang dimaksud segitiga karang mana ini? Tuh. Kemarin kita ngebahas di karakteristik lautan Indonesia ada 2 jenis laut Indonesia. Ada laut apa aja? Dangkal sama laut dalam. Laut dangkalnya dibagi menjadi berapa? 2. Menjadi 2. Ada dangkalan apa aja? Sunda sama Sahul. Nah, di sini ini kan dangkalan Sunda nih, ya kan? Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Ini dangkalan Sahul. Nah, yang di bagian Sulawesi itu laut apa? Laut dalam. Yang kedalamannya berapa? 1000 sampai dengan 2000 meter. Nah, disinilah yang disebut The Coral Triangle. Di sini tempat banyaknya ikan-ikan yang ada di Laut Indonesia. Banyak di situ ikannya. Kemudian jenis ikan tangkapannya beragam, ada tongkol, cakalang, tuna, dan lain-lain. Kemudian jenis tangkapan lain seperti moluska selain ikan, yaitu ada kerang, mutiara, dan teripang. Tahu teripang? Kayak gimana teripang? Panjang, lonjong. Kalau di
ditekan biasanya Keluar air. muncrat atau keluar air. Nggak tahu itu air apa. Mutiara itu yang suka ada di dalam kerang. Tapi kerangnya juga khusus adalah kerang mutiara. Nah ini dari sektor perikanan potensi yang kita bisa ambil yaitu salah satunya ikan-ikan yang ada di Indonesia sehingga menghasilkan pendapatan untuk negara Indonesia. Nah ini daftar negara penghasil ikan terbesar. Indonesia berada di urutan ketiga dengan jumlah 6,10 juta ton per tahun dan yang paling banyak itu adalah Cina mencapai 58. Bayangin aja nih, Indonesia 6,1 aja itu kalau dirupiahkan mencapai 60 triliun. Gimana ini? Bener gak? Makanya Cina itu termasuk negara yang maju lah. Nah ini peta potensi ikan yang berada di perairan Indonesia, banyaknya ada di Laut Selatan dan utamanya itu ada di Laut Dalam yaitu khususnya daerah Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara sampai dengan ke Papua. Kemudian yang kedua dari sektor pertambangan bisa dilihat dari potensi migas yaitu minyak dan gas bumi mencapai 70%. Terletak di wilayah pesisir dan lepas pantai terdapat 530 anjungan lepas pantai. Tahu anjungan? Ini anjungan nih. Ini gambaran dari anjungan. Anjungan itu tempat menambang, tambang yang ada di lautan. Nah, ini bisa dilihat gambaran anjungan. Di sini ada helipad. Tahu helipad? Apa helipad? Tempat untuk berhentinya atau turunnya helikopter. Nah, di anjungan juga harus terdapat yang namanya dermaga. Biasanya dermaganya di bawah. Kalian kalau naik kapal laut ngelihat ini, ya berarti ini adalah anjungan, tempat untuk menambang di dasar laut. Pertambangan di Indonesia kaya akan mineral, biasanya ada emas, perak, timah, mangan, pasir, dan lain-lain. Kemudian potensi non-migasnya itu bisa dilihat dari arus lautnya, gelombang dan pasang surut. Kemudian sumbangannya terhadap pendapatan negara mencapai 8%. Kalau tadi dari ikan itu cuma 3% ya. Nah kalau dari tambang itu mencapai 8%. Nah, ini dari sektor pertambangan. Jadi tambang itu bukan cuma ada di darat, tapi ada juga di laut. Kemudian dari sektor yang ketiga yaitu sektor perhubungan. Bentuk negara kita kepulauan. Jumlah pulaunya mencapai 18.000. Lautnya luas, kemudian posisi Indonesia sangat strategis. Kemarin secara geografis Indonesia dihimpit oleh dua benua. Benua apa aja? Asia dan Australia. Diapit oleh dua samudra. Samudra apa aja? Pasifik dan Hindia. Itu kan silang, benar nggak? Sehingga banyak kapal-kapal asing yang akan melalui laut Indonesia. Nah, disitulah Indonesia bisa mengambil keuntungan. Bisa mendapatkan pendapatan untuk negaranya. Yaitu salah satunya membuat yang namanya tol laut. Makanya Indonesia kalau pengen menciptakan tol laut yang bagus, harus memiliki pelabuhan-pelabuhan besar. Nah, ini 10 pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Ada Tanjung Priuk, Merak, Tanjung Perak, dan lain-lain. Ada yang terakhir adalah Soekarno-Hatta. Jadi Soekarno-Hatta itu bukan cuman bandara, tapi ada pelabuhannya juga. Tepatnya ada di Makassar. Nah ini gambaran dari pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Tuh kalau dari sektor perhubungan, jadi yang diambil adalah pajak bagi kapal-kapal asing. Kemudian yang keempat dari sektor pariwisata. Ini bisa kita lihat dari sektor pariwisata, namanya laut, biasanya banyak juga dikunjungi untuk wisata. Nah, dari sektor pariwisata dibagi menjadi 3 wisata. Yang pertama itu adalah wisata pantai, yang kedua ada wisata pulau, dan yang ketiga ada wisata bawah laut. Kalau wisata pantai ya contohnya di Anyer, kemudian di Pantai Kute di Bali, dan lain-lain. Kan itu berpotensi banget menghasilkan pendapatan, benar nggak? Kemudian yang kedua ada potensi wisata pulau. Nah ini pulau-pulau, contohnya kalau yang dekat sama kita itu ada Kepulauan Seribu. Ada Pulau Pramuka, ada Pulau
pari dan lain-lain lah, banyak, itu bagus-bagus. Nah yang di daerah Banten ada yang namanya Pulau Krakatau, adanya di ujung kulon. Ini potensi wisata pulau. Dan yang ketiga ada potensi wisata bawah laut. Apa sih yang dilihat? Yaitu terumbu-terumbu dan ikan-ikan yang ada di karang. Kalau karangnya bagus, ya biasanya taman bawah lautnya juga sangat indah. Nah, yang paling terkenal taman bawah laut yang indah di bawahnya itu adalah Taman Nasional Bunaken. Adanya di mana? Adanya di Sulawesi. Kemudian daerah Wakatobi, Bali dan Derawan. Nah, ini gambarannya. Ini gambaran pariwisata pantai di Ancol. Ini gambaran Pulau Komodo. Ini gambaran Taman Nasional Bawah Laut di Bunaken, dan ini adalah di Kalimantan, yaitu Derawan. Gitu. Nah, jadi dari sektor pariwisata juga bisa diambil tuh, karena laut juga bisa dijadikan sebagai pariwisata. Kemudian yang kelima yaitu potensi sumber daya alam kelautan lainnya. Yang tadi disebutkan potensi apa aja sih dari laut? Yaitu ada rumput laut, ada garang, ada tanaman mangrove. Nah ini yang biasanya juga diambil sebagai pendapatan negara dari potensi adanya sumber daya kelautan. Paham ya sampai sini ya? Berarti ada berapa tuh potensi? Ada apa aja? Perikanan, pertambangan, perhubungan, terus pariwisata sama sumber daya alam laut lainnya. Oke. Di sisi lain, selain 5 potensi sumber daya kelautan ini, supaya Indonesia bisa menjadi poros maritim yang baik, yaitu Indonesia harus memiliki potensi militer. Kenapa? Karena laut Indonesia yang sangat luas, pulaunya banyak, berarti harus dijaga. Nah ini potensi militer yang dimiliki Indonesia. Yang pertama, Indonesia berada di urutan ke-14 dunia. Dilihat dari apa ini? Pesawat militernya mencapai 441 unit. Tanknya ada 418 unit. Kapal perangnya beragam jenis, ada 221, dan pasukan tempur aktifnya sebesar 435 personel. Ini juga sudah mencakup bahwa Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia. Dari beratus-ratus negara, Indonesia berada di urutan ke-14. Berarti cukup baik ya. Cukup baik. Nah, itu potensi yang bisa dimiliki atau diambil dari Laut Indonesia. Nah, sekarang potensi ini emang dikelola oleh siapa aja sih? Coba. Kayak perikanan biasanya dikelola oleh siapa? Masyarakat atau oleh pemerintah? Oleh masyarakat bisa ya. Karena ada nelayan. Kita lihat di sini. Ini pengelolanya. Jadi pengelola sumber daya kelautan Indonesia itu ada beberapa macam. Yang pertama dikelola langsung oleh pemerintah dalam sektor sama perhubungan. Kemudian dikelola oleh masyarakat dari sektor perikanan, garam, rumput laut. Dikelola oleh pemerintah dan masyarakat wisata dan budidaya mangrove. Kemudian ada pengawasan dan pengendalian laut biasanya oleh militer. Kemudian yang kelima, menambah dan merawat konservasi atau Taman Nasional Laut, menjaga laut dan pesisir dari pencemaran, dan ketujuh menjaga ekosistem laut dan pesisir. Nah, ini pengelola sumber daya alam kelautan Indonesia. Jadi yang utamanya dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Paham sampai sini? Insya Allah paham ya. Pokoknya mah ya gampang lah, ini mah nggak terlalu ini. Sering kita lihat juga kadang di TV-TV dari sumber-sumber yang lain terkait laut yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke. Nah, itu sebagian penjelasan dari materi tentang potensi laut Indonesia dan pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Oke. Sekarang Bapak mau bikin kelompok. Mungkin ini jumlahnya ada berapa, Wan? Ada 26 dibikin 6 kelompok. Silakan sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dibikin. Cewek cowok nggak apa-apa.
Ayo sekarang gabung dulu. Kelompok 1 mana kelompok 1? Coba ini dulu, duduk dulu. Coba, ini kelompok mana aja? Ini berlima. Satu kelompok berapa, Wan? Ada yang 5, ada yang 4. Berarti ini 5. 1, 2, 3. Itu berapa? 4, 5. Ini kok bertiga doang? Gabung aja, gabung. Yang kebanyakan gabung. Yang kebanyakan gabung. Pindah. Naila sama siapa? Ya udah, silakan. Udah? Coba ntar Bapak cek dulu. Oke, sebelum Bapak bagi, Bapak pengen tanya dulu nih sejujurnya ya. Ini mah Bapak istilahnya pengen ngecek aja. Kalian itu lebih suka belajar ngelihat gambar, video, atau baca? Video. Ya? Coba yang suka dengan video angkat tangan. Yang gambar. Yang baca. Yang baca, oke. Nah, dari sini kan Bapak bisa ngasih nih. Ini karena, dengerin. Karena materi ini kan berbeda-beda. Artinya Bapak, ya kesukaan kalian aja. Kalian sukanya mengerjakan atau mendiskusikan dari gambar, video, atau dari bacaan. Nih, nanti ini kan kamu kelompok 1 nih ya. Ini aja nih, ini sampai sini nih. Cuman ini Bapak lupa dipisah nih. Ya, yang ini nanti kasih kelompok 2. Ya, suruh foto aja nanti. Fotoin. Ini kelompok 2 kasih sini. Neng, kamu yang kelompok 2 ya. Ini kamu yang ini nih ya. Begini nih, kerjainnya. Oke, diskusiin. Nah, ini kelompok 3 nih. Udah? Kamu foto dulu yang kamu kelompok 1 kan cuma ini doang kan buktinya. Wanda kelompok 3 nih, kelompok 3 nih, ini sampai sini, ini dipoto duluan. Soalnya Bapak pengen kasih kelompok 4. Foto dulu. Oke, berarti ini pegang. Ini kamu, ini kelompok 4. Kelompok 4 kerjain berarti dari sini sampai sini nih diskusiin. Iya, oke. Ini kelompok 5. Kelompok 5 nih kamu dari sini sampai sini. Oke. Ini kan kelompok 6 tuh, ya. Ini kamu foto dulu aja. Bagian kamu aja. Oke, udah.
Nih sekarang ini kamu kelompok 6 nih Nek. Tuh. Ya, tinggal kerjain. Kelompok 6 dari sini sampai sini. Ini jadi. Oke, udah. Ya, kerjain. Udah dengerin. Setiap kelompok udah Bapak bagi LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik. Silakan diskusikan, kerjakan di kertas yang berbeda juga nggak apa-apa. Nanti setelah selesai baru kita perwakilan dipresentasikan. Oke? Paham? Silakan dikerjakan sekarang. Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit dari sekarang. Ya? Hah? Kertas lembar boleh buat jawabannya nggak apa-apa. Cuma bebas saja. Boleh. Emang harus nyari di dari sumber-sumber yang lain, dari buku atau dari ini bacaan yang lainnya ya. Apa? Di kamar mandi. Boleh, silakan. WC. Silakan didiskusikan. Kalau ada kesulitan tanya aja, nggak apa-apa. Ini temannya kemana? Lagi ke WC ya? Oke. Kerjain. Soalnya kalau misalkan yang lembarnya tadi nggak ada, ya ditulis aja nggak apa-apa. Ya, nggak usah panjang-panjang sih sebenarnya, diskusi ini aja yang penting materinya. Langsung buat jawaban buat nanti presentasinya juga nggak apa-apa. Ya, nggak usah pakai inilah. — 15 menit ya. Silakan dikerjakan, didiskusikan dulu.
Gimana, udah selesai? Ada beberapa yang udah. Gak apa-apa. Sudah belum?
5 menit lagi ya. Udah semua? Oke, bisa kita mulai nggak? Udah selesai? Mana udah selesai? Udah selesai. Nanti dijelasin ya pertanyaannya dulu, pertanyaannya dulu di iniin, disampaikan, baru jawabannya apa dari hasil diskusi kalian. Hah? Semuanya aja kali maju ya. Soal biasanya kalau sendiri nggak pede. Udah? Oke, udah ya? Belum? Satu lagi. Oke, ditunggu 5 menit lagi. Nih gimana kelompok Edi? Udah kelompok 4 ya? Lagi bikin gambar ya. Nanti gambarnya ditampilkan ya. Iya maksudnya ini gambarnya. Ini kelompok ikan nih. Kelompok yang ikan-ikan udah belum nih? Dikit lagi. Naila. Kerekaman lah. Kalau perintahnya digambar. Tapi kalau misalkan ini ya nggak usah, nggak apa-apa.
Udah yuk, udah ya. Oke. Udah? Udah ya? Udah belum? Lama banget. Oke, udah. Sekarang Bapak pengen lihat hasil dari diskusi kalian nih. Hasilnya kayak gimana nih dari setiap kelompok yang berbeda. Ini kelompok Naila pindah sebelah sini nih. Ini. Pindah geser. Oke, Bapak pengen lihat dari kelompok satu. Kelompok satu silakan tunjukkan hasil karya diskusi kalian. Yang lain perhatikan ya, biar sama-sama belajar karena setiap materi LKPD-nya berbeda-beda. Assalamualaikum. Kumaha euy? Assalamualaikum. Udah, yang lain ayo silakan perhatikan. Melihat hasil karya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedlawi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri. Perkenalkan, nama saya Stinopiani. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan LKPD kelompok 1. Pertanyaannya, cairilah informasi dari berbagai sumber mengenai potensi perikanan laut yang tersebar di Indonesia. Kemudian tuliskanlah hasil diskusi tersebut pada tabel di bawah ini. Potensi perikanan, ada ikan tuna. Potensi perikanan, ada ikan tuna. Daerah penghasilnya yaitu Sulawesi Utara. Jumlah produksi per tahunnya yaitu 358 ton pada tahun 2021. Yang kedua ada ikan tongkol. Daerah penghasilnya yaitu Trenggalek. Jumlah produksi per tahunnya yaitu 8,349 ton. Yang ketiga ada ikan kakap. Daerah penghasilnya yaitu Laut Jawa. Jumlah produksi per tahunnya yaitu 190.000 ton pada tahun 2020. Yang kedua, berdasarkan informasi yang kalian temukan, faktor apa yang menyebabkan Indonesia memiliki potensi perikanan yang cukup besar dan langkah apa yang dapat kalian lakukan untuk memaafkan potensi sumber daya perikanan tersebut? Karena 3,4 wilayah Indonesia adalah lautan, lebih berfokus kepada kelautan dan pariwisata laut, seperti membuat pariwisata baru dan mempercantik pantai laut. Dan setelah tunjukkan wilayah persebaran potensi perikanan yang ada di Indonesia pada peta Indonesia di bawah ini dengan menggunakan pensil warna.
Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, yaitu wilayah barat, Sumatera dan Jawa, wilayah tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Buatlah laporan dalam bentuk tulisan dilengkapi gambar, tablet, serta peta di persebarannya. Kemudian presentasikan hasil analisis diskusi kelompok kalian di depan kelas dengan percaya diri. Kompetensi dasar. 1. Memahami konsep ruang atau lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, biologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Indikator pencapaian kompetensi. Mendeskripsikan konsep ruang dan interaksi antar ruang.
Baik, assalamualaikum Pak Bulog. Maaf ini mengganggu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Secara umum Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. lebih kepada apa namanya gaya belajar siswa. Ini sekarang kan rata-rata visual anak-anak itu ya, dengan adanya Infokus itu sudah lebih fokus, mereka itu udah hampir 90% itu ketarik gitu, sehingga tujuan pembelajaran yang dilaksanakan kemarin pun menurut saya itu sudah sangat tercapai gitu. Bahkan kemarin mereka itu sempat juga melakukan persentase di depan semua anak-anak itu, meskipun ada sedikit kendala kemarin sampai mic-nya itu habis baterai ya, cuman ada beberapa kelompok doang yang sudah persentase, akhirnya separuhnya itu karena mic-nya nggak ada jadinya kayak orang gagu gitu, tapi memang pembelajaran tetap berlangsung. Nah kemudian di pasca observasi ini saya ingin yang pertama itu refleksinya bagi Pak Bulog sendiri setelah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan dihadiri oleh saya juga waktu itu sambil pembuatan video juga, bagaimana itu refleksi Pak Bulog terhadap pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Endang. Berdasarkan hasil proses pembelajaran yang kemarin saya lakukan ya, refleksi yang saya dapatkan ya alhamdulillah menurut saya proses pembelajarannya berjalan lancar, walaupun pada dasarnya dalam proses pembelajaran ini terjadi kendala-kendala yang kita tidak inginkan ya. Salah satunya itu yang saya temukan itu ternyata suara mic hilang gitu. Suara mic hilang di saat siswa presentasi yang dikarenakan ternyata habis baterai atau lowbat. Nah kemudian dalam proses pembelajaran diferensiasi ini ada satu konten atau satu strategi diferensiasi produk yang tidak dilaksanakan, mungkin karena perlunya beberapa pertemuan dalam proses menampilkan pembelajaran itu. Gitu. Ya. Begitu Pak Endang. Baik, diferensiasi produk ya tadi. Iya betul, diferensiasi produk yang tidak
yang tampilkan tidak atau dilaksanakan gitu, karena karena perlunya waktu lah. Gitu. butuh waktu Butuh waktu, yang tidak butuh. bisa satu pertemuan Betul. selesai gitu ya. Betul. Kalau menurut Pak Buloh itu diferensiasi produk ya siswa untuk berarti kan produk bagaimana siswa menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang telah diberikan yang disesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka kan gitu ya. Betul, Kalau betul. diferensiasi produk itu. Diferensiasi produk juga memberikan fleksibilitas dalam cara mereka menunjukkan apa yang telah mereka pelajari gitu. Kalau menurut Pak Buloh pembelajaran diferensiasi waktu kemarin itu, menurut Pak Buloh sendiri itu sudah maksimal atau bagaimana? Secara yang saya kemarin ini laksanakan ya Pak Endang, kalau disebut maksimal mungkin saya mencoba untuk sudah maksimal ya. Iya. Walaupun pada dasarnya dalam proses pembelajaran ini saya masih membutuhkan teknik-teknik lain atau pembiasaan dalam KBM-nya agar lebih kuat tuh, lebih terarah, lebih inilah terhadap siswa-siswa di dalam proses KBM di kelas itu. Gitu. Iya. Kendala-kendala yang pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Dan bagaimana menurut Pak Buloh rencana tindak lanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala itu seperti apa kira-kira? Kendalanya ya dalam proses pembelajaran ini perlunya persiapan waktu. Iya. Karena dalam proses pembelajaran ini guru harus menampilkan atau menyiapkan konten untuk siswa. Ya salah satunya itu dalam gaya belajar siswa itu seperti ada 3 tipe. Videonya, ya dari harus visualnya nyiapin gitu, modulnya, auditornya, gitu ya. kemudian kinestetiknya. Ya mungkin untuk tindak lanjutnya ke depannya saya akan mempersiapkan di saat ada jam-jam kosong KBM lah gitu, agar gitu, lebih baik ya, lagi ya. gitu. Nah kemudian untuk meningkatkan kompetensi atau mengembangkan lagi proses pembelajaran ini, saya mencoba nanti ke depannya mencari atau mengikuti pelatihan dari sumber-sumber lain yang telah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya itu melalui platform PMM gitu, Pak Enda. Oh di PMM pelatihan mandiri itu ya? Ikuti pelatihan mandiri di PMM. Kan yang selain di PMM juga ada lagi ya yang suka ada di WA itu ya? Iya betul, dari istilahnya pelatihan-pelatihan dari sumber swasta lah, dari luar gitu, walaupun bukan cuma dari. Selama ini sudah sering Pak Buloh mengikuti? Ada beberapa yang sudah saya ikuti gitu, walaupun itu bukan cuma dari kegiatan metode-metode pembelajaran seperti itu, tapi lebih ke arah profesional juga dari segi geografinya atau ininya saya ikuti gitu. Iya. Kalau di PMM pernah apa belum, baru rencana di PMM? Kalau untuk yang ini mungkin saya baru rencana karena kalau untuk PMM, kalau yang PMM. Tapi kalau di PMM yang di pelatihan lain mungkin udah ada gitu. Oke. Berarti nanti ke depannya Pak Buloh akan mencoba pelatihan mandiri di PMM. Di PMM juga sebenarnya mah sederhana ya Pak Buloh ya. Betul. Tahapannya sudah jelas gitu ya. Memang hanya di PMM itu harus aksi nyata itu ya. Betul. Kalau tanpa aksi nyata sertifikat nggak keluar. Di bawahnya itu memang harus ada, itu mungkin ya salah satu bentuk pemahaman kita terhadap yang kita pelatihan mandiri itu melalui aksi nyata itu. Tapi rencana Pak Buloh akan mencoba masuk di PMM itu ya. itu. Oke. Kemudian kalau salah satu yang lainnya itu supervisi juga sudah sudah dilaksanakan di sekolah ya, supervisinya juga. Sudah. Oke. Kemudian yang terakhir yang Pak Buloh nih, dari kesemuanya kemarin kita observasi, kemudian juga observasi kelasnya, kemudian sekarang sampai dengan pasca observasi nih. Gimana perasaan Pak Buloh mengikuti supervisi akademik melalui coaching ini nih gitu, perasaannya nih. Mungkin ada gambarannya gimana, umpan baliknya buat gambarannya saya, gitu. Ya Pak Endang, yang sudah dilakukan dari awal gitu, dari kemudian sampai ini menurut saya Pak Endang
yang tadinya mungkin bukan saya doang ya, mungkin hampir rata-rata guru kalau misalkan melakukan supervisi itu agak ini Bu ya, agak grogi atau misalkan takut. Ternyata dengan diadakannya kita kalau pengen supervisi kan kalau dulu langsung gitu ya. Kalau sekarang kan ternyata bikin jadwal, supervisi langsung datang disupervisi oleh supervisornya. Tapi kalau ini ternyata ada pra dulu. Kemudian di pra ini kan kita udah tahu tuh rencana-rencana yang akan kita tampilkan atau di proses pembelajaran mau diobservasi juga yang mana. Betul, gitu ya, gitu. kelihatan. Kemudian di supervisi baru nanti ternyata sekarang ada paskanya. Menurut saya sih ini menjadi menenangkan hati lah. Jadi istilahnya kita jadi lebih rileks, lebih tahu arah kita di saat nanti observasi itu bagaimana gitu. Jadi kayak orang mau ujian udah tahu kisi-kisi lah gitu. Betul, Ya. begitu kurang lebih lebih. enak daripada suruh ujian ya, tapi belajar nggak tahu mau ngapain ini Betul, gitu. betul. Yang pasti mah yang nanti nongkrongin ya kepala sekolah di supervisi gitu. Oke. Oke, Pak Mudo, terima kasih banyak ini waktunya dari awal sampai akhir sudah mengikuti kegiatan supervisi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Pak Buloh rencanakan ya, mencoba masuk di PMM, kalau yang pelatihan yang lain memang udah biasa, itu sudah bisa berjalan dengan lancar lah ya gitu ya. Mudah-mudahan apa juga tujuan dari supervisi ini yang meningkatkan kompetensi, mungkin salah satunya itu Bu ya, jadi sehingga Pak Buloh juga tertarik juga lah, saya pengen nyoba PMM lah gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Buloh waktunya. Mohon maaf atas segala takut ada yang salah-salah atau apa gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu yang lain. Oke, Pak Buloh, makasih. Terima kasih Bapak ya. Iya, sama-sama.